Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bina Iman kali ini terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Di sini Rasul Paulus sangat yakin bahwa Kristus akan memelihara Injil dan hidupnya. Walaupun dikatakan bahwa Rasul Paulus ini di dalam hidupnya banyak penderitaan, tetapi dia sangat yakin, dia sangat percaya, dikatakan bahwa Tuhan itu akan memelihara hidupnya, memelihara Injilnya dengan kuasanya. Bahkan dikatakan hingga pada hari Tuhan. Kehidupan Rasul Paulus, saudara, ini menjadi satu contoh, menjadi satu teladan bagi setiap kita. Orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Inilah contoh yang terbaik, yaitu Rasul Paulus, di mana hidupnya meneladani firman Tuhan. Dia menjadi saksi Kristus, bahkan dikatakan dia bertanggung jawab memelihara iman percayanya sampai pada akhirnya. Saudara, mari kita belajar bagaimana kita juga mau bertanggung jawab apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang pertama, kita minta sama Tuhan supaya kita dapat menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan. Karena Tuhan inginkan apa? Hati di dalam setiap kita. Tuhan tidak melihat apa yang kita banggakan, mungkin kepandaian kita, mungkin sesuatu yang kelebihan-kelebihan di dalam kita. Tetapi kembali Tuhan hanya melihat hati nurani kita. Yang kedua, bagaimana saudara kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga hubungan dengan Tuhan secara pribadi di dalam ibadah, di dalam doa. Karena disitulah terletak kasih Allah dalam setiap kita. Kita belajar bagaimana kita bersaat teduh, memberikan waktu kita kepada Tuhan, memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Hubungan yang terus-menerus antara kita dengan Tuhan itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan apa? Menjaga harta yang indah. Ya, menjaga harta yang indah itu yaitu Injil, firman Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bagaimana saudara? Tuhan sudah memberikan harta yang terindah bagi setiap kita, yaitu firman-Nya. Dan dikatakan firman-Nya itu adalah Allah sendiri. Dia berikan hidupnya kepada kita. Firman, kasih. Kalau kita mengejar semuanya itu, maka kita akan memperoleh kehidupan di dalam Dia. Bukan hanya kehidupan sekedar di dunia, saudara. Tapi bagaimana kita mau hidup di dalam kebenarannya. Kita mau hidup di dalam Dia. Kita mau hidup menjadi saksinya. Bahkan kita akan memperoleh yang namanya hidup kekal di surga. Saudara, bagaimana setiap kita? Apakah kita mau menjadi cerminannya Kristus akan dunia? Dunia akan melihat, oh ini loh cerminannya Kristus, ya. Adalah satu anugerah dan sukacita tersendiri saat kita itu menjadi saksinya Kristus. Tanpa mengeluh, tetap bersukacita, tetap semangat, tetap melakukan kebenaran Tuhan. Itu yang Tuhan mau saat kita ada di dunia. Kita bukan menjadi orang-orang yang Kristen biasa, tapi kita mau lebih lagi seperti teladan dari Rasul Paulus. Dia memelihara imannya sampai pada akhirnya. Bahkan Tuhan juga akan memberikan satu kuasa dan otoritas dari generasi kepada generasi berikutnya. Seperti Rasul Paulus memberikan apa, saudara? Memberikan sesuatu kepada Timotius dari generasinya Rasul Paulus.
diberikanlah kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan, supaya Timotius ini memegang janji Tuhan, memegang firman Tuhan, memegang Injil Tuhan, memegang iman sampai pada akhirnya. Dan itu harus disampaikan kepada setiap orang. Dia menjadi saksinya Kristus. Tuhan pasti memberikan dari generasi ke generasi orang-orang yang dapat dipercaya membawa harta yang paling luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, sudahkah kita memelihara dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Injil, kuasa, otoritas, kehidupan yang dari Tuhan. Sudahkah kita bertanggung jawab, saudara? Mari ambil langkah untuk kita orang-orang percaya terus membawa Injil dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.